Oke, Sobat Sporty, kita balik lagi untuk obrolan bola. Jepang versus Indonesia. Ada Ali Akbar. Halo Bang. Ada juga Coach Rifan. Halo. Mantap nih. Gimana? Pertandingan tadi, Coach. Kita memang kalah kelas ya, Bang. Ya, Cuman mungkin ini waktu yang tepat untuk kita kembali memijakan kaki ke bumi. Betul. Setelah kemarin kita merasa superior, Ya. lolos ke babak berikutnya, kita merasa yang punya sepak bola dunia. Ya. Betul. Akhirnya Jepang mengajarkan kembali kita untuk down to earth. Down to Jepang kasih paham. Kasih Akhirnya, paham. akhirnya kasih tahu kalau Tiberas tahan dulu. Belum Anda. Yo, Itu. Nah, kalau sebagai pemain kan tadi Coach Rifan bilang gitu, kita untuk balik lagi ke down to earth. Nah, kalau untuk sebagai fans sepak bola, ini juga bisa jadi pelajaran juga nggak sih, Li, untuk kita, wah ini emang tim Indonesia harus, kita sebagai supporter harus turun lagi nih. Kemarin kita udah tinggi, sekarang harus turun kita lagi. Gimana turun perasaannya, Li? Tentunya kalau sebagai fans Bang ya, betul-betul kita harus, seperti yang Bang John bilang, kita harus tetap kawal nih. Iya. Dalam kondisi apapun timnas, ya kita nggak boleh hilang lah. Menang ataupun ya kalah telak kayak tadi, ya udah gitu. Kita harus terima. Dan menurut saya sendiri ini bisa jadi kayak pukulan buat timnas Indonesia, biar di round 4 nanti itu bisa jadi modal biar lawan ini nggak terlalu kayak masih perhitungan kita gitu. Itu dia. Ya, perhitungan kita gitu. Tadi kalau misalnya kita menang, itu pasti mereka, ya kayak saya bilang Coach, pasti lawan akan mengantisipasi. Waspada. Bahaya nih. Jepang aja mereka bisa kalahin. Jadi mereka udah baca tuh permainan-permainan kita. Oh, jadi kasarnya mungkin begini. Kalau kita jago, jangan terlalu ditunjukin banget. Betul, itu. Aja. Nah, akhirnya mereka remehin kita. Setelah kita kalah 6-0. Iya. Ya, Indonesia mah kalah kemarin sama Jepang 6-0. 6-0. Nggak bisa main bola. Nggak bisa main bola. Iya. Ya. Padahal itu kamuflase. Kamuflase, nanti pas lawan mereka baru kita kalau film hajar. tuh plot twist. Plot twist. Nah, di akhir mereka. Tapi gue juga punya informasi penting. Lawan Jepang malam ini benar-benar ujian mental dan fisik. Tapi Garuda nunjukin karakter yang kuat banget. Meski belum berhasil meraih poin, banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam pertandingan kali ini. Untuk jadi lebih baik. Nah, sebagai supporter, gue tetap bangga. Karena setiap fluid, setiap tackle, bahkan setiap peluang adalah bukti bahwa timnas kita nggak pernah kehabisan semangat. Dan gua pun langsung recharge. Nih, pakai Indomilk steril dengan 100% susu sapi segar dan madu alami yang bantu balikin tenaga dan juga semangat buat terus dukung tim kesayangan kita. Yuk kasih support dan energi natural untuk Garuda. Karena semangat dari kita semua bisa jadi bahan bakar buat kemenangan di laga selanjutnya. Mantap emang. Oke, kita bahas lagi lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau tadi ngelihat emang Jepangnya bagus ya. Bagus. Jepangnya bagus. Memang harus akui Kenapa dia. Indonesia jadi nggak berkembang permainannya, Coach? Kalau Yang pertama harus kita highlight adalah Jepang 15 dunia, Bang. iya sih. Gila sih, memang harus Kita beda. 15 dunia. Kita 100 juga belum kan. Jadi secara gap peringkat FIFA juga memang jauh. Kemudian memang Jepang sudah seperti yang Bang Ibnu bilang ketika live reaction, mereka sudah dari SMA diajarkan sistem yang sama sampai berkesinambungan sampai ke level timnas dari SMA, liga profesional, liga amatir sampai ke pemain-pemain itu harus ke Eropa, invasi gitu. Jadi mereka datang dengan yang sistem yang sudah terbangun lama bahkan sejak SMA. Betul. Gitu. Udah jadi kebudayaan berarti mainnya tuh udah. Ya, itu sudah jadi kebudayaan. Jadi nggak putus gitu Bang ya, sampai putus, dari dulu sampai nggak putus. sekarang tetap terjaga. Siapapun yang bermain itu akan kayak gitu Jepang yang mainnya. Sama. Ya Gitu. udah ini sama. Jepang. Nah, di sisi Indonesia, aku rasa Patrick Kluivert tadi sempat berpikiran untuk sedikit dalam tanda kutip menyerang karena kita yang pertama sudah lolos ke babak keempat. Mungkin pikirannya nggak ada salahnya nih buat nyolong-nyolong nyerang. Jadi tidak terlalu fokus di defense total gitu. Iya. Jadi memang nggak pernah, Bang, kalau kita lihat tidak terlalu pragmatis sih tadi kita main. Karena kita pengen ada potensi untuk menyerang, tapi yang terjadi sulit ya. Susah menyerang. Jangankan menyerang, opsi untuk mengoper aja kita selalu ketutup terus tuh sama Jepang tuh. Bolanya nggak jalan. Pegang bola langsung di press, nggak punya opsi, jadi akhirnya
lambung ke depan, hilang bola lagi. Seperti itu. Sedangkan Jepang ketika pegang bola kita susah banget untuk merebut. Ya selama 90 menit itu terjadi kayak gitu dan sampai kita nggak punya satu shoot on goal satupun gitu. Ball position kita juga di sekitar 30%. Di bawah 20-30 lah. 30%. Nah, Li, kalau lu ngelihat kan Jepang ini udah pasti lolos. Iya. Udah pasti juara grup. Iya. Kenapa sih dia masih tetap sombong? Itu kenapa coba? Itu yang saya tidak mengerti, Bang. Penting ini. Kemarin aja waktu lawan Australia itu mereka bisa kalah. Iya, mau kalah gitu loh. Iya kan, kalah. Lawan Arab imbang ya? Imbang. Nah, kenapa lawan Indonesia mereka betul-betul ingin keluarin semua, ingin nunjukin kalau ini loh kita. Pasti ada ini sesuatu. Loh Jepang. Iya. Kira-kira apa sesuatu? Kayaknya ada yang provokasi. Ada yang provokasi. Jepang, alah masa ada yang bilang kalian itu nggak seberapa. Masa? Oke, kita akan tunjukin. Kubo, kamu main dari lama. Kamu main, turun dari awal. Langsung, Endo, dari awal kau sudah main. Kita kawal, kita hantam mereka Indonesia ini. Akhirnya kalah deh. Atau mungkin Jepang sakit hati karena sekarang Doraemon udah nggak ada di sini. Bisa jadi sih, Bang. Padahal kan setiap minggu kita nonton terus Doraemon. Betul, bisa jadi sih, Bang. Doraemon ini apa? Kapten Tsubasa, Inuyasha, Naruto. Tadi aja sampai pencetak gol, selebrasinya begini. Oh iya. Artinya apa itu? Artinya Naruto belum tamat, Bros. Ada artinya. Ada artinya. Harus ditonton terus karena Boruto kan masih kecil, Bang. Masih setelah anaknya Naruto. Jadi masih panjang seriesnya. Berseason-season udah pasti. Arif Brata itu live reaction sampai dia kan ngelipat bendera di sini kan. Lipat bendera. Itu nggak sampai kebuka bendera kan. Karena kalau gol dia mau rayakan gitu kan. Betul, udah persiapan. Tapi benderanya nggak kepake, Bang. Aduh. Di pertandingan tadi, menurut kalian berdua, siapa yang paling kalian pengen harapin supaya pemain ini, wah kalau dia mati kita kelar nih. Pengen pemain ini minimal hidup lah. Siapa yang paling kalian pengen lihat? Untuk di Indonesia? Di Indonesia, siapa yang nggak boleh mati istilahnya gitu loh. Perannya tuh nggak boleh mati siapa? Tadi sih yang nggak boleh mati ya harusnya Tom Haye sama Jay Idse sih. Harusnya ya. Tapi kalau Jay memang sudah menunjukkan semangat itu sampai akhir kan terlihat. Iya betul, gitu. masih terlihat. Tapi ya Jepangnya, aku respect juga sih sama Jepang sih. Mereka menghormati kita dengan cara menekan. Mereka tuh nggak mengendorkan serangan selama 90 menit loh. Nggak ada mereka kendor-kendor main di belakang. Habis terus. Semua. Itu menurut aku adalah bentuk menghormati Jepang terhadap Indonesia. Dia tidak menganggap remeh kita. Bahkan ketika sudah unggul 3-0, 4-0 mereka tetap menyerang kok gitu. Iya. Itu yang harus dicontoh ya. Iya. Ketika kan kita sering tuh lawan tim ecek-ecek ada gestur senyum foya-foya, Jepang tuh nggak ada tuh. Gestur senyum meremehkan nggak ada. Atau bisa jadi gini coach. Ini kan Indonesia lagi mengalami perkembangan yang luar biasa untuk sepak bolanya. Nah, mungkin Jepang kayak ngerasa kita lawan tim yang lagi mau berkembang, gimana caranya supaya kita kasih shock terapi supaya makin berkembang. Iya, supaya mereka tetap ada di bawah dikdayanya Jepang gitu loh. Mungkin ini sebelum gestur. I'm the king. Yang nunjukin rajanya Asia tetap gua. Gitu. Kalau mungkin dikasih celah, nanti takutnya wah Indonesia akan jauh lebih berkembang lagi dan Jepang akan ketinggalan. Bisa jadi. Atau bisa jadi, Bang. Mungkin ketika pemain kita main di sana, mereka ngerasa kayak wah kita masih ada di zaman Jepang nih. Jadi kayak merasa lagi tidak bisa keluar begitu, kayak tidak bisa bebas begitu. Emang di sana zaman Jepang. Itu sampai kapan pun Jepang. Sampai kapan pun zaman Jepang. Jadi mungkin kita butuh bambu runcing. Iya, bambu runcing. Benar. Tapi tadi aku melihat ya perjuangan timnas Indonesia juga udah maksimal sih. Udah maksimal sekali. Memang secara kelas juga ternyata beda ya gitu. Beda. Tapi ini lagi-lagi bagus karena setelah ini kan kita lagi-lagi dipisahkan dengan juara dunia, dengan Piala Dunia itu hanya 2 pertandingan lagi kan. Habis ini bakal lolos kan. Satu grup itu terdiri dari 3 tim. Artinya kalau bisa menang 2 pertandingan ini kita ke Piala Dunia. Jaraknya cuma 2 pertandingan, Li. Dan ini adalah warning yang bagus menurutku. Kita belum sehebat itu, kita coba lagi, semangat lagi. Jadi ketika lawan tim yang lebih atas levelnya kita tahu harus bagaimana. Betul. Toh nanti lawannya juga sekitar 50-an kok peringkat FIFA-nya. Kalau Jepang kan emang 15 kan. 15 jadi jauh lah. Beda level, biasa langganan. Kalau ini agak lebar lagi di 50. Ada harapan sedikit. Kemarin aja Arab
nggak menang kan sama kita, imbang sama kalah kan. Harapan itu selalu ada coach buat selalu gua. Ada. Meskipun itu kecil tapi selalu ada buat orang-orang yang mau berjuang. Itu dia. Toba. Masih bisa ada harapan kan? Iya, ada 2 ini. Dan saya yakin coach, maksudnya selain Indonesia, tim-tim yang lain dari Arab ini juga pasti habis-habisan di round ini. Pasti. Kalau ini udah pertarungan terakhir lah. Pertarungan terakhir. Ini kalau gua nganggapnya gini coach, nanti nih di round 4 ini itu akan setiap pertandingannya akan menjadi partai final. Betul. Tim yang paling meminimalisir kesalahan, dia yang paling layak untuk lolos gitu. Jadi gimana caranya supaya tim kita ini meminimalisir kesalahan, bisa belajar dari pertandingan Jepang salah satunya. Dan yang paling penting juga kalau buat gua itu ini, jangan pernah ngeremehin lawan. Iya, betul sekali. Betul itu sekali. Harus fokus. Betul sekali. Iya. Main jelek kalau gua nggak masalah. Yang penting menang. Karena ini udah beda level lagi nih. Setiap satu partai itu kita nggak boleh kehilangan. Nggak boleh. Kalau satu kehilangan bahaya. Betul. Jadi paling benar adalah ketika tim kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada permainan indah. Itu kalau gua. Iya, betul. Ya, kan pasti pelatih punya filosofi masing-masing. Kita nggak tahu. Tapi kalau gua sih gitu. Nggak penting lah main bagus indah. Yang penting gua hasil akhir. Kalau lu gimana? Kalau aku dari pertandingan ini ya, maksudnya kayaknya Coach Patrick tuh betul-betul harus udah tentuin lah kira-kira line up yang betul-betul harus ditetapin untuk pertandingan di round 4 nih siapa aja the winning gitu. timnya. Iya, betul-betul. Kayak misalnya tadi kan baru mungkin karena mikir ya udah hasil ini nggak ngerubah apapun gitu di pertandingan ini, ya udah Beckham dicoba dari awal gitu, Yance juga dimainin. Mungkin di round 4 nanti betul-betul ini nih tim yang harus layak turun begitu. Dan menurut saya Kambuaya betul-betul harus turun sih dari awal. Patrick dan tim kepelatihan ya, ada Alex Pasor dan Denny Lanzat itu udah pasti belajar banyak sih dari pertandingan melawan Jepang ini. Bagaimana ketika mereka tidak bisa keluar dari tekanan, tidak bisa keluar dari pressing, itu udah pasti akan dicari lagi tuh formulanya tuh. Misalnya Tom Haya deketin lagi ke sebelah sini supaya ada opsi dioper, itu udah pasti. Makanya ini kekalahannya ini menurutku kekalahan yang tepat sih untuk evaluasi semua. Betul. Karena final sesungguhnya di round 4 itu kan. Kalau kali ini menang itu gawat juga sih, Bang. Iya. Kita nggak tahu, kita ngerasa kita hebat, makanya bisa agak lebih santai. Malah ngerasa hebat aja. Oh, Jepang juga udah kita libas minimal imbang gitu. Nah, itu gawat itu. Nah, itu yang tadi statement dan juga tesisnya dari Ali. Benar. Ali menganggap ini kayaknya lumayan bagus supaya kita menghilangkan jejak kalau kita kamuflase. Iya. Gitu. Selain itu Patrick udah pasti tahu lah siapa yang harus dia turunkan, bagaimana cara keluar dari pressing, bagaimana cara membunuh di depan, karena kita nggak ada atom sama sekali kan. Itu udah pasti menjadi PR besar lah. Minimal shooting aja kan nggak ada tuh kemarin kan. Hampir nggak ada sama sekali. Aduh, tapi lapar ini. Aduh, lumayan. Gimana nih? Coach lapar. Saya juga lapar sih. Nah, buat kalian yang ngikutin timnas sampai malam begadang, terus besoknya mungkin ada sekolah, kuliah, atau kerja lagi, terus kamu pengen makan makanan yang gampang, terus porsinya banyak, dan bikin kamu tambah semangat, saya sarankan kamu makan Indomie goreng jumbo. Sekarang Indomie goreng jumbo ada 3 varian. Ada Indomie goreng jumbo, Indomie goreng rendang jumbo, sama Indomie goreng jumbo ayam panggang. Indomie goreng jumbo porsinya, jumbo semangatnya. Cari, dapatkan di minimarket terdekat. Aku yang ayam. Aku yang rendang. Aku yang original aja. Oh, abang yang original. Oke. Kita sudah siapkan, Bang. Oh, udah datang. Mantap. Ini dia. Ini dia nih, mantap. Oke, mana yang ayam? Ini. Ayam. Nih saya tahu pasti yang original yang ini nih. Ini ya. Oh ya benar. Oh, rendang yang agak kelihatan nih rendang. Ini dia. Pas banget nih. Mantap. Lagi seru-serunya ngobrolin bola, tiba-tiba lapar. Langsung. Cepet kalau ini kan? Langsung, Bang, praktis. Asoy. Kalau ngobrolin timnas enaknya emang makan Indomie, coy. Ini teman-teman bisa beli di minimarket terdekat. Rendang ini, Bro. Mantap ya. Jumbo lagi. Porsi jumbo lagi. Ini emang jumbo nih. Porsinya jumbo, semangatnya juga jumbo. Kalau ngomongin semangat, yang jumbo, gua yakin supporter Indonesia pasti lebih semangat lagi di round 4 nanti. Betul, harus lah. Dan gue juga yakin ini bukan cuma Indonesianya atau juga supporter Indonesia yang deg-degan.
lawannya Indonesia gue yakin deg-degan juga kok. Sama deg-degan. Sama mereka. Mungkin kalau Jepang beda level lah, kelihatan tadi. Mereka tuh main tenang, santai gitu. Tapi nanti round 4 itu akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Sesungguhnya untuk pasti itu udah pasti. Kita udah tahu harus ngapain, kita udah harus pada fokus. Itu ini juga kan kekalahan ini juga bagus untuk para supporter juga kan. Supporter kan sejauh ini sudah ada di langit sebetulnya kita tuh. Iya. Ini menyadarkan lagi bahwa kita harus makin semangat lagi nih buat mendukung. Sekedar informasi, round 4 nanti akan dilakukan sekitar bulan Oktober, tepatnya sekitar tanggal 8 sampai 14 Oktober. Oktober ya. Itu tuh. Lawannya siapa aja, Bang? Lawannya kemungkinan ada UEA, Uni Emirat Arab, terus ada Qatar, ada Irak atau Palestina. Ini sampai video ini dibuat, kemungkinan besar tim-tim yang berada di posisi 3 dan 4 itu ditambah lagi Saudi Arabia dan juga Indonesia. Oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang dan lagi rame adalah masalah pemilihan venue ya. Venue, tuan rumah. Itu kacau sih. Kenapa Bang? Maksudnya apa yang dipermasalahkan? Sempat ada rumor tuan rumah, kan ini home turnamen ya, nggak home and away. Sempat ada rumor mau di Qatar dan di Arab. Sedangkan kan Qatarnya juga ikut round 4. Arab Saudinya juga ikut round 4. Jadinya jika ada yang tuan rumah kan ada yang diuntungkan sebetulnya. Jangan harusnya netral lah. Betul. Konon ini katanya mau dibidding ulang. Cuman nggak tahu ya. Katanya Federasi Irak itu mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC yang menyerukan transparansi dan keadilan penuh dalam proses pemilihan negara. Setuju. Atau negara-negara tuan rumah betul. untuk putaran keempat kualifikasi Asia di Piala Dunia 2026. Dalam surat tersebut, FIFA menegaskan bahwa Irak telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah pertandingan bagi salah satu dari 2 grup dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh AFC. Jangankan Irak, Indonesia juga pengen. Iya. Bahkan kalau boleh berita, katanya Erick Thohir juga sudah mengajukan. Ya udah. Gitu. Nah, tapi kan balik lagi, apakah dan siapakah yang nanti mendapatkan keuntungan? Betul. Karena itu akan menjadi sebuah tenaga jumbo bagi timnas yang mendapatkan tuan rumah bermain di rumahnya sendiri gitu loh. Kalau boleh bidding-biddingan kita bidding juga aja sekalian. Karena gitu. Kalau main di Arab Saudi enak banget itu. Betul. Tapi kan ini grup A 3 tim, grup B 3 tim kan? Iya. Nah, sistemnya gimana tuh, Coach? Kita ada 6 yang lolos kan? Iya. Ke round 4 ini. Grup A 3 tim, grup B 3 tim. Juara grup A dan juara grup B itu 2 tim sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Otomatis lolos. Nah, yang peringkat 2 grup A dan peringkat 2 grup B ngadu dulu nih. Lawan. Main dulu. Yang menang kayak final. Ya. Oke. Yang menang dapat tiket. Untuk round 5. Round 5. Itu round 5 tuh round terakhir untuk ngadu lawan zona benua yang lain. Nanti diundi. Nah, itu final terakhir tuh. Tiket terakhir. Round 5 susah, round 5 juga susah itu. Nah, udah federasi saya sih lebih pengen udah lolos saya di round 4. Betul, jadi bisa di situ. Kalaupun tidak bisa lolos langsung, memang sekali menang itu kita udah masih harusnya runner up sih. Poinnya sekali menang di match pertama aja. Tapi kenapa Bang kebetulan banget ini ya, selain Indonesia yang round 4 ini semuanya negara Arab ya? Yang jago-jago lagi. Iya ya. Nah, itu cocok logi mungkin. Bisa. Iya. Kenapa Arab? Mungkin juga karena ada keterikatan yang sangat kencang sekali Indonesia dengan Arab. Iya nggak sih? Betul. Iya. Masalah agama. Iya. Terus masalah adat yang lain atau kebiasaan, kebudayaan juga. Cara berpakaian kita juga. Bahkan unsur-unsur makanan banyak juga loh pengaruh dari Arab. Tapi maksudnya kalau nggak di tahun ini kita tuh bakal susah cari generasi ini lagi Bang. Ngebangun generasi ke Piala Dunia lagi kan. Piala Dunia berarti baru 4 tahun lagi kan kualifikasinya gitu. Nah 4 tahun ini kan Pelopesi udah umur berapa, yang lain udah umur berapa. Belum tentu generasi ini bisa bermain lagi di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Gitu. Dan ini bukan pesimis ya, belum tentu juga kehadiran negara selalu support untuk sepak bola Indonesia. Itu perlu dicatat juga. Karena di era sekarang kehadiran negara itu terasa banget. Sangat support ya? Sangat support. Karena dari dulu juga di kepala gue gitu. Ini kalau tanpa ada kehadiran negara untuk membenahi sepak bola Indonesia, mustahil. Susah. Ya.
Contohnya percepatan ini kan, percepatan pemain. Akselerasi pemain. Ya, itu kan kehadiran DPR, MPR dan semua stakeholder negara ini harus ikut terlibat. Belum tentu, misalnya 5 tahun lagi menurut Bang Ibnu itu tuh support gitu. Iya, belum tentu kita nggak tahu ya. Harusnya sekarang. Makanya kemarin juga kita kebagian di grup bersama Jepang, Arab, lalu juga Bahrain sama Australia. Itu nggak tahu kenapa bisa loh harusnya tuh. Seharusnya ya dari sisi hitung-hitungan dan juga peluang. Cuma memang kita ada beberapa kepleset di pertandingan dinamika lah Bahrain sama Cina yang Cina. Ya, betul. Terus apalagi tuh lawan Australia juga. Yang di sini. Yang di Australia. Di sini kan kita seri. Iya, yang di Australia. Yang di Australianya. Debut Patrick. Iya, kita lupakan lawan Jepang. It's okay. Ya, calculation loss lah itu. Iya, itu dia. But anyway, buat teman-teman yang masih percaya dan juga masih semangat untuk dukung timnas, dukung terus pokoknya. Ya, mau pemain kita atau mungkin hasilnya apapun itu, kita harus tetap dukung. Boleh mengkritik, tapi dengan cara yang sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Tidak faktor kebencian. Kritiknya bukan faktor kebencian. Yang hujat-hujat asal-asal saja kalian. Betul. Bukan bullying, menyerang personal ya. Pemain sana udah berjuang mati-matian di lapangan, kalian tinggal kasih komentar, tetap dukung pemain. Betul. Dan kita juga harus tetap jadi pemain ke-12 yang memberikan suntikan semangat positif ya. Itu dia. Bukan negatif. Ya. Karena energinya pasti akan sampai ke pemain kalau kita positif. Serius. Sampai. Saya yakin. Oke. 2 pertandingan lagi, Bang. 2 pertandingan lagi. Yuk, semangat. Kita semangat. Timnas semangat. Ayolah. Indonesia. Sampai jumpa di round 4. I'll see you. Bye-bye. Seru banget.